Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mendiskusikan tugas kita yang di pertemuan keempat ini ya. Adapun tugasnya sudah terlihat mungkin di LMS, yaitu kita mencoba mendiskusikan mengenai beberapa fase yang ada pada unggahan yang kita unggah, pada dokumen yang kita unggah. Kemudian kita juga diharuskan menentukan satu elemen yang akan kita diskusikan apa. Maka dari itu ibu-ibu sekalian boleh mungkin melihat catatan atau filenya yang telah diunggah masing-masing. Nah, oke, sekarang kita akan mulai masuk ya ke ruang kolaborasinya. Di sini mungkin kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai elemen atau domain yang akan kita pilih. Di sini ada beberapa elemen dan domain ya, yaitu baik mengenai bilangan, aljabar, pengukuran, kemudian geometri, analisis data, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin untuk ibu-ibu sekalian di sini kira-kira kita akan mengambil elemen yang mana ya? Menurut Bu Ida gimana? Oke. Oke, untuk Bu Ana sendiri gimana? Mungkin sedikitnya sudah melihat apa unggahan yang diunggah oleh Bu Ana. Kira-kira untuk menentukan elemen kita akan menggunakan elemen yang mana ya dari materi yang tadi saya sebutkan? Iya. Oke, kita tanya dulu ya ke Bu Erna untuk keputusan terakhirnya. Bu Erna gimana untuk elemennya? Kita akan memilih elemen yang mana? Bilangan ya, setuju. Oke, saya tulis untuk elemen atau domain yang kita pilih yaitu bilangan. Nah, ibu-ibu sekalian sekarang bisa melihat kembali mengenai apa fase A, di mana kita akan membahas terlebih dahulu. Fase A itu umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD ya. Saya akan bacakan mengenai fase A khususnya mungkin pada elemen atau domain bilangan. Nah, eh, pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan bilangan-bilangan cacah sampai dengan 1000 atau maksimal 3 angka dengan memanfaatkan berbagai alat dan strategi, dimulai dari benda nyata, gambar, hingga model dan simbol matematika. Peserta didik dapat menghubungkan pemahamannya tersebut dengan berbagai penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari atau situasi nyata. Kemudian, peserta didik mengenal gagasan dan makna pecahan melalui konteks membagi objek sama rata dan menggambarkannya. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah, seperempat, dan seperdelapan. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, bagaimana untuk fase A mengenai elemen bilangan yang tadi saya bacakan? Oke, silakan Bu Ida. Ya.
Iya, iya, iya. Betul, betul. Kemudian bilangan pecahan berarti kurang lebih fase A itu sudah punya harus punya empat kira-kira empat kompetensi lah kalau misalnya dilihat dari sana paling sedikit gitu empat kompetensi karena kalau misalnya mau dipilah lagi mungkin bisa lebih banyak lagi sebenarnya tapi kalau yang tertangkap pertama bilangan cacah terus tadi simbolnya tadi Iya, penggunaan simbolnya terus penggunaan sehari-hari iya. terus pecahan ya berarti ada sekitar ada empat kompetensi lah paling sedikit kita harus membuat bilang pada materi pada elemen bilangan untuk fase A itu. Oke. Untuk Bu Ana gimana Bu Ana? Kayak Berarti ada berapa kompetensi tuh kira-kira? Ya, ya kan, simul bilangan cacah mengenal sebutan dan makna cacah. eh, Misalnya ibu-ibu gimana? Itu gimana kalau bisa lima kompetensi berarti. eh, gimana kalau seandainya dari mungkin yang tadi tidak dipisah gitu ya? Maksudnya tuh jadi dari peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan bilangan-bilangan cacah sampai dengan apa itu tuh simbol model dan simbol matematika. Nah, udah itu kita ambil satu gimana, Bu? Bisa, tapi Iya, tadi gitu. itunya tingkatan kompetensinya harus jelas. Apakah nanti hanya mengenal atau memahami atau Iya. membandingkan Paling atau kalau mengidentifikasi gimana, Bu? operasi. Kalau peserta didik mampu mengidentifikasi pemahaman dan membandingkan bilangan cacah gimana, Bu? Kalau kayak gitu. Kalau biasanya kan kalau untuk kompetensi begitu satu yaitu apakah mampu masih banyak ya. Tadi Bu Ana apa? Biar bisa Nah, coba-coba gerak yang Bu Ana gimana Bu Ana tadi? Oke, bentar. mengaplikasikannya. Kayaknya di sini ada tiga, Bu. Coba lihat dari titik ke titik gitu. Pertama dari peserta didik sampai ke titik yang pertama ya, simbol matematik. Kemudian di sana ada lagi. Kemudian di bawahnya ada lagi. Jadi kayaknya mungkin ada tiga di sini. Ya tiga apa tiga ya ya yang pertama ya pemahaman dan membandingkan bilangan cacah ya sampai dengan 1.000 terus yang keduanya peserta didik mengenal gagasan dan makna pecahan ya. Enggak, itu Bu yang keduanya peserta didik dapat menghubungkan pemahamannya tersebut dengan berbagai penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya ya Nah, peserta didik dapat menghubungkan pemahamannya tersebut ya. Nah, di sana kemudian ada lagi mungkin indikator yang berikutnya, peserta didik mengenal gagasan dan makna pecahan melalui konteks membagi. Mungkin seperti itu kali, Bu. Ya berarti ada empat ya Pak ya. A- Apa mengaplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Bu Ida? Bu Ida. Tapi memang harus dikenalkan operasi, sudah mulai dikenalkan operasi. Iya, Jadi kalau misalnya dibuat berarti langsung 14 saja tadi. kalau empat saja. Menunjukkan pemahaman, Mm-mm, terus peserta didik menghubungkan, peserta mm-mm. didik mengenal pecahan, kemudian tadi mengidentifikasi operasi tambah dan kurang. Oh iya, Itu kan
Iya, iya. Kalau kelas 2 sudah mengenal pengurangan kan, Oke, berarti eh, kalau perkalian sudah dikenalkan belum? kayaknya belum, Bu. Belum. Kelas 3. Oh, berarti sudah Pik ya? Iya, Ada ada 4 ya? 4 ya. Eh, maaf tadi yang keempatnya apa ya? Kalau yang ketiga mah kan ada di sana. Yang keempatnya tuh mampu mengidentifikasi, menjelaskan penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada itunya, Bu Ana, maksudnya tuh mampu menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dari angka sekian sampai sekian. Jangan sampai 1000. Jangan sampai 1000. Kelas 2 sampai berapa? Misalkan kelas 2 sampai 100 ya? 100 mungkin. Ya. Kelas 1 Neng. Kelas 1 Neng. Kelas 10 putus SMA. Aduh Neng. Eta. Sami gini kan. Oke, ibu-ibu, nanti ini yang penting mungkinnya udah Sampai 100 ya. eh Kayaknya sampai 100. keempatnya. Oke. Ya. Bentar saya tulis dulu ya. Di bawah 1000 kira-kira ada berapa? Tapi sepertinya bisa ya kalau kelas 2 itu sampai di bawah 1000. Cuman kalau kelas 10-nya itu susah ya. Nggak apa-apa, kita sampai 100 saja dulu untuk pengurangan. Kalau penambahan bisa sampai 1000. Nanti kita batas dulu sampai 100 lah. Penambahan dan pengurangannya. Kalau mau berhitung tidak apa-apa. Tapi kalau untuk angka sini kita sampai 100 dulu. Oke, ibu-ibu, jadi untuk yang fase A, alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan jawaban. Ada 4 poin yang kita dapatkan di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan maju ke fase B. Mohon ibu-ibu untuk membuka kembali unduhannya, unduhan materinya, dan lanjut ke fase B ya. Nah, untuk fase B ini umumnya yaitu untuk kelas 3 dan 4 SD. Dan saya akan coba bacakan mengenai elemen atau domain bilangan pada kelas 4 kelas 3 sampai kelas 4 SD. Pada akhir fase B, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan bilangan-bilangan cacah sampai dengan 1 juta atau maksimum 6 angka menggunakan sistem nilai tempat dan juga memanfaatkan berbagai alat dan strategi. Peserta didik dapat menunjukkan, menyajikan, dan memodelkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta mengaitkannya dalam konteks uang dan setiap satuannya dengan berbagai representasi visual dan strategi perhitungan. Peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan, faktor, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kemudian, peserta didik juga dapat mengenal, menggunakan, menyajikan, dan memodelkan bilangan pecahan antara 0 dan 1 serta pecahan campuran positif, misalnya 2/4, dan yang senilai dalam berbagai bentuk representasi visualnya. Peserta didik dapat mengenal, mengidentifikasi, mengurutkan, dan membandingkan berbagai bentuk pecahan, yaitu baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, serta menentukan posisi pecahan pada garis bilangan. Oke, untuk ibu-ibu sendiri kira-kira ada berapa poin yang bisa kita ambil di sini? Silakan mungkin Bu Ida, Bu Ana, Bu Erna untuk memberikan tanggapannya.
Yang pertama yaitu fase akhir gini ya, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan perbandingan bilangan cacah sampai dengan 1000. Yang Iya. kedua, peserta didik dapat menentukan penyajian dan memodelkan hasil penjumlahan. Yang berikutnya, peserta didik dapat menentukan dan mengatasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan faktor ya KPK dan FPP. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengenal menggunakan penyajian dan memodelkan bilangan pecahan. Nah, udah kayaknya Bu. Ada pertanyaan Hanya. atau keberapa tuh? Satu, dua, tiga, empat ya Pak ya? Oke, 4. Bu Ida gimana Bu Ida? Ya, udah saja empat itu banyak indikatornya ya. Iya banyak. Peserta didik dapat mengenal, mengidentifikasi, mengurutkan, membandingkan, menentukan posisi. Hebat. Tapi menurut pengalaman Gimana nih Bu Ana? SD kan perkalian itu menghafal menghafal perkalian itu kepake sampai sekarang gitu. Nah sekarang pemahaman sekarang itu di SD tuh nggak ada hafalan perkalian gitu karena ada beberapa anak yang ke kelas 10 aja 10 11 ya itu perkalian tuh lemah gitu. Iya. Belum hafal ya Bu ya. Jadi kayaknya perlu menerapkan hafalan perkalian gitu. Oke, berarti kita sepakati ya untuk fase B ini ada 4 poin yang kita dapatkan sesuai dengan yang tadi dibahas. Nah, untuk mempersingkat waktu, ibu-ibu gimana kalau kita lanjut ke fase berikutnya? Fase C. Ya. Oke, kita akan masuk ke fase C. Nah, fase C ini umumnya untuk kelas 5 dan 6 SD. Sekarang saya akan bacakan mengenai elemen atau domainnya, terutama mengenai elemen bilangan ya. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menggeneralisasi pemahaman mengenai urutan bilangan bulat dan nilai tempat, memperkirakan dan menghitung hasil penjumlahan dan pengurangannya dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat dan strategi perhitungan lainnya, serta melakukan operasi perkalian dan pembagiannya dalam konteks uang. Peserta didik juga dapat memodelkan bilangan pecahan persen dan desimal dalam berbagai bentuk representasi visualnya, menentukan posisinya pada garis bilangan, menentukan hubungan, membandingkan, mengurutkan, dan menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Peserta didik juga dapat menghitung hasil pangkat 2 dan pangkat 3 dari suatu bilangan desimal atau satu angka di belakang koma. Memodelkan bilangan bulat dan operasinya dalam berbagai bentuk representasi visual dan mendeskripsikan konsep bilangan bulat negatif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tanggapan yang kali ini mungkin mengenai fase yang C yang umumnya untuk kelas 5 dan 6 SD, gimana nih menurut Bu Ana? Ada berapa Oke, ini hal? kayaknya nih ya ini juga samanya banyak kelas 5 6 ya. Jadi banyak materinya. Iya. Ini yang pertama itu menggenerasi pemahaman, itu yang ke-1. Mm-mm. Itu melakukan penjelasan dan penjelasan yang cara melakukan itu kedua. Terus yang ketiga melakukan operasi perkalian dan pembagian menggunakan perkalian. Terus yang keempat menentukan posisi pada garis bilangan. Menentukan tujuan itu. Kemudian yang kelima menghitung hasil pangkat 2 dan pangkat 3. Yang keenam memodelkan bilangan bulat dan operasi. Nah yang terakhir mendeskripsikan bilangan bulat. Banyak ya. Udah Ada berapa? itu 7 ada 7. Ada 7 ya. Oke.
Bu Ida gimana Bu Ida? Sepertinya kalau saya nggak perlu menjelaskan ya, mungkin ini kayaknya udah ketemu langsung juga sama Bu Ana sama Bu Erna juga tadi langsung keluar. Bu Ida gimana Bu Ida? Nah, ini kan yang saya pikirkan itu adalah indikatornya ada berapa ini gitu. Kebayang banyak sekali gitu indikatornya. Iya, Ya, ini banyak sekali indikatornya gitu kan. Kalau ini adalah potensi untuk bisa bilangan pada elemen oke, ini sudah bisa jadi tujuan peserta didik juga dapat menghitung hasil pangkat 2 dan pangkat 3. Itu sudah indikator kan iya. peserta didik untuk ya. Makanya Bu, saya Kan peserta didik bisa menghitung pangkat 2 gitu. Itu sudah jadi iya. pelajaran kan. Sudah jadi eh indikator. Makanya Bu, saya kalau seandainya ngobrol ya dengan guru-guru, kadang apa ya, ya bukan mempermasalahkan, kadang ada guru yang berstatement seperti ini, kayaknya matematika itu tergantung guru SD-nya gitu. Kenapa ya guru matematika nggak masuk ke apa guru SD gitu, ada pelajaran matematika ya khusus lah di sama guru matematik gitu, jangan sama guru kelas gitu. Soalnya kadang sekarang masuk di SMP, iya masuk apa di guru SMP dan guru SMA atau guru SMK, mereka juga kadang berpendapat tuh apa, saya coba mengetes anak-anak jangan dulu ke rumus gitu ya, saya tes aja dengan min 6 tambah 4 mereka bingung gitu, seperti itu. Apalagi kalau seandainya kita udah masuk ke trigonometri gitu ya, masuk ke materi-materi yang lainnya gitu. Ya kadang saya juga berpikir, iya Bu saya juga setuju ya, kayaknya guru matematik itu memang harus masuk ke SD gitu, soalnya semuanya di sana gitu, yang awal-awal mula pemberian materinya di sana gitu. Gitu mungkin Bu. Hafalan ya Pak ya. Kalau hafalan mah bisa dibaca gitu ya Pak ya. Oke ibu-ibu, karena durasinya kurang lebih 10 menit lagi, kita akan coba lanjut ya ke fase yang D. Fase yang D untuk elemen bilangan mungkin tidak bisa saya bacakan seperti tadi karena mungkin terlalu lama juga. Saya langsung ingin meminta pendapatnya saja dari Bu Ida. Ada berapa indikator yang bisa kita dapat di fase D ini? Intinya bisa itu bisa jadi 5. Itu bisa 5. Bisa 5, apa saja ya Bu ya? Peserta didik dapat membaca bilangan bulat dan yang lainnya. Terus mereka dapat melakukan operasi aritmatika, berarti itu Iya, sudah dua kompetensi. iya, Kemudian mereka mengklasifikasikan dalam diagram flat. iya, Terus mereka dapat memberikan perkiraan atau estimasi pada aritmatika. iya. Kemudian dan mengajukan faktorisasi prima Oke, dan pengertian rasio itu. gimana ibu-ibu? Ya, Ya, Setuju ada 5 ya? ya. Oke, karena durasinya cukup itu ya, cukup riskan, takut kita juga tidak tersimpan videonya. Sekarang kita akan lanjut ke fase E. Ibu-ibu bisa lihat. Oke, untuk fase E umumnya ini untuk kelas 10 SMA gitu ya. Nah, di sini ada capaian apa? Elemen yang kita pilih yaitu bilangan. Nah, kalau untuk SMA ini saya bacakan ya karena sedikit. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, kira-kira untuk yang sedikit ini ada berapa indikator nih? Bu Ana silakan. indikatornya Dua saja ya. Bisa 4 itu Bu. Bisa 4 bilangan bulat Hmm, sama barisan aritmatika dan aritmatika dan geometri. Barisan dan
Ada 4 apa 3 nih, Bu Ida? Juga bisa sebenarnya. Kayaknya mungkin 3 ya, soalnya kalau barisan dan deret, aritmatika dan geometri mungkin bisa digabung. Bisa digabung. Kalau logaritma kayaknya mah itu harus dipisah. Nah, itu kalau logaritma biasanya harus dipisah. Bisa saja logaritma. Nah, oke, kita sudah dapat kesimpulannya. Sekarang kita akan masuk ke fase F ya, fase yang terakhir. Nah, untuk fase F ini umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA. Saya bacakan untuk fase F mengenai elemen yang kita pilih yaitu bilangan. Oh, untuk fase F tidak ada ya. Fase F tidak ada. Paling kita majunya ke fase F plus ya. Oke, berarti fase F plus. Fase F plus umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA pilihan. Nah, mengenai bilangan atau elemen yang kita pilih, saya bacakan. Di akhir fase E, peserta didik melakukan operasi aritmatika dengan bilangan kompleks, mewakili bilangan kompleks dan operasinya pada bidang kompleks, dan menggunakan bilangan kompleks dalam identitas dan persamaan polinomial atau suku banyak. Nah, sekarang mungkin menurut Bu Erna gimana nih? Ada berapa Bu Erna? Ini di sini koneksi laptop lagi apa? Putus jadi nggak bisa dibuka, Pak. Oke, kita ke Bu Ana saja ya. Bu Ana gimana untuk elemen bilangan di fase F plus ini? Ya ini. Yang pertama mungkin melakukan operasi aritmatika. Hmm, Yang kedua mewakili bilangan kompleks dan operasinya. Ketiga menggunakan bilangan kompleks dan identitas. Yang keempat persamaan polinomial. polinomial. Bu Ida gimana? Boleh, bisa dibuat jadi 4 itu, bisa dibuat jadi 4 karena memang udah harus udah lebih kompleks itu materinya kan kalau polinomial. Iya. Oke, alhamdulillah ya diskusi kita selesai juga pembahasan mengenai beberapa fase baik itu dari fase A sampai fase F eh, sudah selesai. Kemudian untuk materi atau tugas kali ini gimana? Ada yang mau ditambahkan dari Bu Ida, baik Bu Ana ataupun Bu Ernawati, ada yang mau ditambahkan? Udah cukup? Oke. Oke, kalau Yang Bu Ana ya, mm-mm. jadi 4. Oh iya, iya. Baik, baik, baik. Oke, nanti sama saya udah di itu langsung dikirim ya ke grup. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu sekalian atas waktu yang telah disempatkan. Alhamdulillah tugas kita di pertemuan keempat ini bisa selesai. Terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.